Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Dewi Lubis. NPM saya 2014344026. Saya dari kelas 2A Prodi PGSD. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa bersama. Pembelajaran ini akan kita bahas tentang pengertian dan contoh bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat ya, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Nah, bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli. Bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Nah, bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya nggak habis jika dibagi 2. Kebalikannya, bilangan genap merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis jika dibagi 2. Contohnya nih, 8 merupakan bilangan genap karena kalau kita bagi dengan 2, nilainya akan habis atau nggak punya sisa. Beda lagi dengan 13. Coba 13 bisa dibagi 2 nggak? Jawabannya bisa, tapi nilainya nggak habis. Berarti 13 bukan kelipatan 2. Itu tandanya 13 termasuk bilangan ganjil. Bilangan ganjil yaitu negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap terdiri dari negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan bilangan prima dan komposit ya? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya nih, 2 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. Sedangkan 4 bukan bilangan prima karena selain bisa dibagi 1 dan 4 juga bisa dibagi 2. Contoh bilangan prima lainnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Contohnya 4 tadi, bilangan 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima, karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Jadi 4 termasuk bilangan komposit. Contoh lainnya adalah 6. Bilangan 6 juga termasuk bilangan komposit karena nilainya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Bilangan komposit terdiri dari 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Perlu kamu perhatikan ya, bilangan prima dan komposit juga bisa merupakan bilangan ganjil dan genap. Contohnya 3, selain termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan ganjil. Tapi nggak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima loh. Konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep penjumlahan, positif ditambah positif sama dengan positif. Contohnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Contohnya negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif, hasilnya tergantung bilangan mana yang angkanya paling besar. Contohnya negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3, atau 5 ditambah negatif 2 sama dengan positif 3. Konsep pengurangan. Pengurangan diubah menjadi penjumlahan, lalu konsepnya tetap sama seperti penjumlahan. Contohnya negatif 5 dikurang negatif 7 sama dengan 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2, begitupun seterusnya. Konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Konsep perkalian, jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Contohnya positif dikali positif sama dengan positif, seperti 5 dikali 5 sama dengan 25, negatif dikali negatif sama dengan positif, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6, negatif dikali positif sama dengan negatif, negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10.
Positif dikali negatif sama dengan negatif. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Konsep pembagian. Jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Seperti positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contohnya 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Tidak terasa waktu kita sudah mulai habis. Semoga apa yang baru saja disampaikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.